Kalau Anda memiliki piutang dengan orang, setelah Anda utangkan sama dia, maka mudahkan. Ada sisi lain untuk meraih pahala juga. Jangan persulit penagihannya. Kalau ada Anda terima, kalau belum ada Anda biarkan saja dulu. Berikan tenggang waktu. Ya. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun orang yang enggan menunaikannya. Jadi yang sopan, kita tetap tagih baik-baik sopan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita. Tapi kan Ustaz pegel, orang utang sampai sekian hari, sekian bulan, tidak mau bayar. Ya udah, itu resiko. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang ini sebagai ujian buat Anda. Anda bersabar nggak? Sebagaimana Allah datangkan juga nikmat yang banyak. Mungkin ada orang utang sama Anda, dia telat bayar seperti ini. Ya. Tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dari suami, Anda punya anak-anak, Anda masih punya perusahaan, Anda masih punya pekerjaan, Anda masih bisa bernafas, Anda masih sehat. Banyak Allah berikan nikmat. Ini bentuk cobaannya. Sabar akhi dan ukhti. Sabar. Bisa dikatakan hampir semua orang di antara kita akan pernah memiliki piutang dan tidak semua orang bayar. Bahkan mungkin mayoritasnya tidak bayar. Itu sebagai ujian dalam harta Anda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang Allah lapangkan rezekinya, dia harus bisa memberikan yang terbaik dari harta tersebut untuk menjamu tamunya, melanjut hubungan kekerabatannya, ya, membantu para fakir miskin, membantu ibnu sabil, jihad di jalan Allah, dan dia bersabar atas cobaan hartanya. Ini cobaan harta di sini. Ada orang utang tidak bayar, itu sudah umum itu. Walaupun awalnya datang Anda lihat orangnya baik-baik, tapi ternyata begitu. Mungkin ada orang yang datang menipu Anda bersabar. Anda tetap ikhtiar, nagih dengan cara baik-baik walaupun dasarnya dia yang salah. Karena Allah yang perintahkan Anda untuk baik-baik. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar di situ. Dan kalau seandainya Anda bisa memberikan tenggang waktu, berikan tenggang waktu, tidak masalah. Ya, Anda berikan kelapangan buat dia. Anda maafkan jauh lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Anda bisa buka surah nomor 2 dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita punya piutang ya, pada orang lain, orang yang berhutang itu sulit dia, maka berilah tangguh. Ini firman sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maafin sebagian supaya lebih ringan. Berikan tengah waktu. Atau Anda maafkan sudah nggak apa-apa. Kalau nggak mampu sudah nggak usah. Semua saya anggap lillahi ta'ala. Ya. Maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya akan lebih menyenangkan buat kalian pada saat kalian menemukan nanti balasannya pada hari kiamat. Jadi jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan penangguhan, bukan justru pakai preman, ya, dengan cara yang kasar dan segala macam, itu nggak boleh. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya, dan engkau menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini ada anjuran agar setiap orang atau disunnahkan bagi seorang untuk berbaik hati dan membebaskan sebagian atau seluruh utang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 3006, man anzara mu'siran aw wada anhu adallahu Allahu fi dhillih. Ini hadis agung sekali ya. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan membebaskan utangnya sekaligus, sudah saya maafin aja, maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang sahih. Di mana di mahsyar orang lagi kepanasan, orang lagi kesulitan mau menyelamatkan diri, Anda justru dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat? Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karenanya, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, seseorang yang dipanggil berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan dan juga kedudukan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, ya. Itu 7 golongan. Tapi ada golongan ke-8 sini, yaitu orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang dari orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Dia akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, sampai Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang yang punya utang. Jadi ada pernah orang mau disolati di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, apakah orang ini punya utang? Ada sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, 2 dirham. Kata Nabi SAW, solatilah sahabat kalian ini. Nabi sendiri tidak solatin. Gitu kan. Jadi anjurannya para ulama-ulama besar sudah sholatin. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah saya menanggungnya. Biar saya yang bayar. Barulah Nabi SAW sholati jenazah orang tersebut. Saking pentingnya masalah utang ini harus diperhatikan. Gitu. Orang yang tidak mau melunasi utang ini dihitung seperti pencuri. Kalau dia punya kemampuan ya. Sesuai dengan hadis Suhaib al-Khair
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yudayyinu ya, atau yudayyanu ayyama rajulin yudayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, sengaja lari-larian, sengaja nunda-nunda, ya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri, ya. Kalau dia sengaja, sama dengan pencuri. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2410 dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Al-Munawi berkata, rahimahullah, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana hukuman bagi mereka. Dikutip dari kitab Faidul Qadir, jilid 3 halaman 181. Ibnu Majah juga membawakan hadis ini dalam bab barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin melunasinya, berarti akan menjadi hukumannya dihitung pencuri. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, ya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18, Ibnu Majah nomor 2411, ya. Jadi ini hati-hati sekali. Misalnya ada orang sengaja nih, dia utang atau sengaja, memang tujuannya untuk menghancurkan keadaan ekonominya orang tersebut. Maka ini lebih berat lagi. Allah pun akan menghancurkan hidup dia. Banyak manusia tidak sadar tentang masalah ini, teman-teman sekalian. Kalau permasalahan yang sedang dihadapi sebenarnya, baik dari bahaya lisannya sendiri, dia pernah doakan keburukan diri dan keluarganya misalnya, atau hartanya, atau pekerjaannya. Atau memang dia punya permasalahan dengan orang yang dia tidak sadari. Ada sangkutan dengan orang lain yang orang terzalimi, akhirnya orang mendoakan keburukan buat dia. Dan ini harus hati-hati, ya. Ini harus hati-hati, ya, karena ini permasalahan bukan masalah ringan. Di dalam hadis, ya, Nabi SAW tentang bahayanya utang juga ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1886, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Berarti hutang di sini dikategorikan, ya, bisa berbentuk dosa, bisa berbentuk sesuatu yang menggantung jiwa dia. Kalau dia sengaja tidak mau bayar, berarti dosa. Kalau dia tidak sempat bayar, maka minimal akan menahan ruhnya tadi, ya, belum dihisab sama Allah SWT, belum bisa menikmati juga kalau ada pun ada nikmat yang diberikan di alam barzah sana, sampai terlunasi utangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati sekali. Nabi SAW sering kali mengulangi dalam doa beliau, selain doa tadi yang kita baca itu, ada doa juga yang beliau sering baca, teman-teman sekalian, di dalam sholatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari nomor 2397, kana yad'u fis shalah, bahwasanya Nabi SAW sering membaca dalam doa. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, sering kali beliau berdoa dalam surat, wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Faqala lahu qail ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Seseorang berkata, ya Rasulullah, kenapa begitu seriusnya Anda berlindung dari terlilit utang ini? Qala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ini alasan lainnya secara keimanan. Kata Nabi SAW, karena orang kalau terlilit utang, maka dia akan sering dusta, dan dia kalau berkata dia akan dusta, dan kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Kena sifat orang-orang munafik gara-gara masalah ini, masalah utang. Dari sekian banyak dalil itu masih banyak dalil yang lain, ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana utang ini harus kita berhati-hati darinya. Kita jangan buka kecuali dalam keadaan darurat, dan pada saat kita buka kita niat untuk utang. Dan kita sudah sebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengutangkan orang lain, dan juga keutamaan orang yang melunasi utangnya. Tadi terakhir sudah kita bahas hadisnya. Dan ancaman bagi orang yang sengaja tidak mau membayar hutangnya.